Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kesehatan pada kita semua untuk hadir di acara Kemprodetik episode ke-7 pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke acara intinya, kita akan lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Pada Husna, dipersilakan. Baiklah, untuk sesi dokumentasi diharapkan untuk seluruh peserta dapat menghidupkan kameranya. Dokumentasi akan kita mulai dalam 1, 2, 3. Lalu untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Husna. Jadi selamat sore dan selamat bergabung kembali untuk peserta Kemprodetik episode ke-7. Nah, pada hari ini pemateri kita yaitu Bang Zul Aziz Khan. Beliau akan bawakan topik yaitu Build Intelligent Cyber Security Awareness. Sebelum masuk ke materi, saya akan bacakan profil singkat pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini merupakan mahasiswa jurusan teknik alumni jurusan teknik informatika angkatan 19. Beliau merupakan pendiri komunitas Aliansi Cyber UIN Suskaria. Baik, pada Bang Zul Aziz saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen dulu ya. Iya Bang. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah Bang. Sudah, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator ya, dan berterima kasih juga kepada panitia. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Zul Aziz Khan, ya, dari alumni TIF angkatan 19. Di sini di Kemprodetik ini saya akan membawakan materi tentang cyber security, yaitu Build Intelligent Cyber Security Awareness. Sedikit kata-kata untuk bukan memotivasi sih, lebih jelasnya kayak think like a hacker. Untuk mengalahkan hacker, kita sendiri harus berpikir dan bertindak seperti hacker itu sendiri. Oke, kita langsung masuk saja. Itu adalah personally identifiable information, atau informasi yang dapat mengidentifikasi individu adalah istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada informasi pribadi seseorang, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara spesifik. PI seringkali diatur oleh Undang-Undang Privasi dan Perlindungan Data untuk penggunanya harus tunduk dan pada peraturan persyaratan yang berlaku. Itu yang pertama adalah identitas pribadi. Ada seperti nama lengkap, nomor ID, KTP, SIM, paspor, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, dan lainnya. Yang kedua itu ada data kontak, ada seperti alamat, nomor telepon, alamat email, ataupun lainnya yang dapat digunakan untuk menghubungi individu tersebut. Yang ketiga ada data finansial, seperti nomor rekening bank, nomor kartu kredit, informasi pembayaran, atau informasi keuangan lainnya. Yang keempat ada data akun online, seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi akun media sosial, email, atau platform online lainnya. Yang kelima ada informasi kesehatan, seperti riwayat medis, rekam medis, informasi asuransi kesehatan, atau informasi kesehatan pribadi lainnya. Yang keenam ada data lokasi, informasi tentang lokasi geografis, koordinat, GPS, ataupun data lokasi lainnya.
Yang ketujuh ada informasi tentang pekerjaan seperti informasi pekerjaan saat ini atau sebelumnya, jabatan, gaji atau informasi lainnya. Yang selanjutnya ada informasi tentang pendidikan seperti lembaga pendidikan yang dihadiri, jurusan, tingkat pendidikan ataupun prestasi akademik yang diraih. Yang selanjutnya itu ada informasi tentang keluarga seperti anggota keluarga, hubungan keluarga, ataupun informasi pribadi tentang keluarga lainnya seperti jumlah saudara kita dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah informasi lain, pribadi lain yang dapat mengidentifikasi individu tersebut. Hati-hati dengan kita mengupload media sosial. Kita bisa bentar. Di sini ada berita, salah satu rapper itu meninggal dunia di rumahnya diakibatkan dia selalu mengupload ke media sosial tentang kemegahan-kemegahan yang pernah ia raih. Oke, di sini kita akan melihat satu video. Maaf Bang, suaranya emang nggak muncul ya Bang? Bentar. Nggak muncul ya suaranya ya. Bentar. Bentar ya. Duh, ini. Kayaknya emang nggak ada suaranya deh. Suaranya udah muncul? Belum, Bang. Oh, bisa ya? Tapi gambarnya kelihatan kan? Kelihatan Ya. Bang. Oke, nanti aku ceritakan aja tentang video ini seperti apa gitu. Oke Bang. Di sini aku sedikit menjelaskan aja tentang video itu. Di situ video itu menjelaskan tentang salah satu seseorang bernama Sherina itu dia selalu mengupload atau memposting setiap kegiatan hal yang dilakukan itu ke dalam sosial media. Kenapa? Di situ kita melihat bahwasanya kita bisa melihat nama, terus nomor visa, nomor ijazah, terus tanggal lahir dan kapan dia
wisuda di situ. Nah, data-data seperti itu biasanya dimanfaatkan oleh hacker untuk mengambil informasi kita yang digunakan untuk pembayaran. Itu biasanya dilakukan ketika kita sering selalu mengupload hal-hal kegiatan kita ke dalam bermedia sosial. Oke, ada antisipasi. Yang pertama, menghindari membagikan informasi secara sensitif. Yang kedua, mengatur privasi dengan bijaksana. Yang ketiga, berpikir 2 kali untuk sebelum mengklik atau membuka link tautan. Yang keempat, menghindari oversharing kepada orang yang tidak kita kenali. Yang kelima, menghindari menerima permintaan pertemanan dari orang asing. Yang keenam, menghindari terlibat dalam konten ilegal atau berbahaya. Jangan berikan informasi pribadi ke siapapun. Pastikan untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada siapapun yang tidak kita kenali. Petugas tidak pernah meminta informasi pribadi kita seperti PIN ataupun password. Selanjutnya adalah waspada terhadap scam call. Hati-hati modus penipuan via telepon yang mengatasnamakan otoritas OJK tidak pernah meminta data dan informasi pribadi terkait rekening konsumen dan industri lainnya. Malahan sekarang lebih banyak hal yang terjadi itu adalah maraknya video call secara tiba-tiba. Yang lebih parah lagi itu pelaku itu sering melakukan video call yang tidak hal yang patutnya kita lihat. Yang biasanya mereka lebih menyerang kepada para wanita seperti itu. Oke, dari video yang tadi kita lihat itu sedikit menjelaskan tentang bagaimana seseorang menggali informasi kita untuk mendapatkan PIN ataupun password yang kita dapatkan, melakukan dengan modus kayak seperti kita sedang mendapatkan hadiah ataupun sebagainya. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama adalah selalu menyaring panggilan yang tidak kita kenali. Yang kedua, tidak memberikan informasi pribadi secara langsung kepada orang yang tidak kita kenali. Yang ketiga, menyadari taktik penipuan yang umum. Yang keempat, jangan memberikan informasi pribadi secara publik. Yang kelima, hati-hati dengan panggilan yang mengaku dari lembaga terbuka ataupun pemerintahan. Yang keenam, tetap waspada dan edukasi kepada diri sendiri. Terkadang ancaman yang tidak terlihat tidak pernah membahayakan sebelumnya untuk memiliki konsekuensi yang nyata. Ada beberapa modus penipuan yang modusnya itu untuk berusaha untuk mendekati si target.
Oke. Video sebelumnya tadi itu menjelaskan tentang seorang bernama Amira itu dia sedang suka dengan seorang laki-laki. Setelah lama suka dan mereka dia mengirimkan foto pribadinya kepada laki-laki tersebut, dan itu dimanfaatkan si laki-laki untuk melakukan pemerasan terhadap si wanita tersebut. Jadi di sini kita bisa mengantisipasinya dengan berhati-hati dalam berkenalan online. Yang kedua, selalu verifikasi identitas kita. Yang ketiga, hindari mengirim uang ataupun barang berharga. Yang keempat, tetap waspada terhadap tanda-tanda penipuan. Yang kelima, jangan memberikan informasi pribadi secara berlebihan. Yang keenam, berbicara dengan teman ataupun keluarga. Yang selanjutnya itu ada security awareness. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat, yang kompleks. Jangan menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Yang kedua, perbarui perangkat lunak Anda. Pastikan perangkat lunak selalu diperbarui dengan versi terbaru. Yang ketiga, jaga informasi pribadi. Hindari memberikan informasi pribadi yang sangat sensitif. Yang keempat, hindari klik tautan ataupun lampiran yang mencurigakan. Jangan sembarangan mengklik tautan. Yang kelima, gunakan jaringan WiFi yang aman untuk menghindari menggunakan jaringan WiFi yang publik untuk kegiatan keuangan. Yang keenam, aktifkan firewall ataupun antivirus. Aktifkan fitur-fitur keamanan ini dan perbarui secara teratur. Yang ketujuh, ada waspada terhadap phishing. Waspadai tanda-tanda seperti permintaan informasi pribadi yang tidak wajar. Selanjutnya, gunakan fitur privasi di media sosial. Kendalikan apa yang dapat dilihat oleh publik. Selanjutnya kita masuk ke ada di sini namanya brute force attack atau password attack. Adalah salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan atau memecahkan sebuah kata sandi. Di sini teknik ini dilakukan itu seperti kayak melakukan brute force, itu mencoba tiap-tiap password yang ada dan mencocokkannya dengan password si korban. Data breach. Di sini kita bisa melihat apakah data kita termasuk ke dalam kasus kebocoran data. Ini alasan kenapa harus mengganti password secara berkala dan menggunakan password berbeda untuk setiap akunnya. Mungkin nanti di akhir Ajis akan bakal sedikit contohkan. Dear developer, gunakan enkripsi yang kuat untuk password yang disimpan di database. Akan lebih baik jika mengenkripsi semua data pribadi. Jadi kemarin pernah ada kasus sebuah universitas itu terkena serangan device yang dimana dari celahnya itu adalah SQL injection. Setelah dilihat developer itu dia menggunakan enkripsi yang sangat lemah, yang dimana itu hashnya itu bisa didecrypt secara online oleh si attacker tersebut. Jadi selalu gunakan enkripsi yang kuat pada password yang disimpan di database. Akan lebih baik lagi jika menggunakan enkripsi di semua data pribadi. Di sini ada HTTP insecure dan di sini adalah HTTPS more secure. Apa gunanya HTTP ini? HTTP ini adalah sedikit menyaring setiap yang kita akses. Kalau kita tidak menggunakan HTTPS, di situ kita bisa melihat username dan password kita bisa dibajak oleh orang lain. Tapi ketika kita menggunakan HTTPS, itu dia lebih dienkripsi dan tidak mudah dibaca, walaupun masih bisa dibaca secara menggunakan kriptografi dan sebagainya. Selalu update ke versi terbaru. Tahun 2022 itu WhatsApp Security Advisories ada CVE atau Critical Vulnerability Environment, yaitu dengan kode 2022-3694. Yaitu kode itu adalah business for iOS. Terdapat remote code execution pada saat panggilan video call. Yang kedua ada celah proses scripting pada framework Laravel. Gunakan multi-factor autentifikasi. Gunakan autentifikasi 2 langkah untuk melakukan pengamanan kepada tiap-tiap akun sosial media kita. Jangan sembarangan mengklik link phishing. Biasanya phishing itu banyak sekali, seperti kayak akun Facebook, Amazon, Gmail dan sebagainya.
kita bisa melihat atau mengantisipasi dengan beberapa tanda. Pertama, kita memverifikasi URL itu. Kalau di Amazon, kita pasti tahu kan kalau Amazon itu biasanya Amazon tergantung regionnya. Kalau dia kayak Singapura, biasanya ada domain itu adalah amazon.sg. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya adalah perhatikan tanda-tanda phishing. Seperti tanda-tanda phishing itu ketika kita memasukkan username password kita secara benar, di situ dia bakal memaksa kita mengeluarkan alert bahwasannya password kita itu salah, dan dia bakal seperti itu terus, itu tidak bakal masuk ke dalam halaman login. Selanjutnya adalah aktifkan fitur keamanan di perangkat Anda. Yang terakhir adalah edukasi diri sendiri. Selanjutnya ada malware. Mungkin kita semua dari beberapa ada yang pernah mendapatkan pesan seperti ini, kayak dari kurir ataupun JNT ataupun yang lebih marak itu adalah undangan.apk. Itu adalah salah satu malware yang ketika kita install, dia bisa langsung mengambil segala informasi tentang akun bank kita, nomor telepon, pesan SMS, dan lainnya. Bagaimana cara menghindarinya? Hindari mengunduh dan menginstal perangkat lunak tersebut yang tidak dipercaya. Jadi di WhatsApp itu kan kita bisa mengatur settingan bahwasanya hal-hal yang bisa diunduh secara otomatis itu ketika kita menggunakan pakai data, contoh hanya diunduh otomatis itu berupa foto. Kalau menggunakan WiFi itu tidak mengunduh secara otomatis. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan mematikan fitur unduh otomatis di WhatsApp kita. Selanjutnya adalah gunakan firewall dan program antivirus. Yang terakhir adalah edukasi diri sendiri tentang ancaman malware. Cryptojacking adalah salah satu trik yang dimana kita dikasih sebuah link, namun linknya itu dia mengarah sebuah contoh kayak mengarah ke akun Shopee, akun perbelanjaan. Namun ketika kita mengklik link tersebut, di situ segala informasi kita itu sudah diambil oleh si attacker. Bagaimana cara mengantisipasinya? 1. Gunakan program keamanan yang terpercaya. Hati-hati saat mengakses situs web. Gunakan extension browser anti-cryptojacking. Yang terakhir, seperti biasa, itu adalah edukasi terhadap diri sendiri. Apakah kita bisa langsung diretas ketika hanya mengklik link? Tentu tidak. Biasanya hanya dengan mengklik link saja tidak cukup untuk langsung diretas. Namun, mengklik link yang tidak aman atau mencurigakan dapat membuka potensi resiko keamanan, seperti mengakses situs web phishing yang mencoba mencuri informasi pribadi Anda, atau mengunduh malware yang dapat merusak sistem komputer ataupun mencuri data sensitif. Namun harus diingat bahwa serangan dunia maya atau serangan cyber biasanya melibatkan serangkaian langkah yang kompleks. Mengklik link saja tidak akan langsung mengakibatkan peretasan. Penting untuk selalu waspada, berhati-hati saat mengklik link, terutama jika link tersebut diterima dari sumber yang tidak kita kenali. Sekian dari materi Aziz. Kalau ada yang mau bertanya, itu silakan. Ini ada satu pertanyaan di kolom komentar, Bang. Dari Bang Asiril Anwar Harahap. Ini pertanyaan, Bang, untuk nanti saran software bagus untuk cyber security, Bang. Oke, ini ada pertanyaan, Bang. Saran course yang bagus untuk cyber security. Jujur, aku sendiri itu jarang mengikuti course ya. Lebih sering itu lebih ke otodidak. Karena di YouTube ataupun blog-blog itu udah banyak yang ngajarin. Namun kalau emang mau mengikuti course, di Udemy itu banyak course-course gratis. Ada course ethical hacking, terus di Udemy, terus biasanya sering mengikuti course-course-nya yang luar negeri sih. Tapi lebih prefer atau lebih saran yang lebih kompleks itu di Udemy. Atau mungkin nanti aku bisa sharekan beberapa course yang bagus deh. Thank you. Ini ada pertanyaan lagi dari Tia Kurniawan, Bang. Izin bertanya, Bang, gimana cara kita mengamankan informasi data pribadi, yang mana informasi data kita bocor, tapi bukan dari kelalaian kita sendiri,
melainkan dari data pemerintah yang dicuri dan dijual di black market. Oke, cara mengamankannya ketika aku boleh ini nggak boleh ngasih share screen langsung aja gitu. Boleh Bang. Oke, kita paling pertama itu kita bisa ngecek apakah data kita itu pernah dicuri atau tidak. Di sini aku ada satu email aku yang pernah terkena ya. Kita bisa cek di haveibanpioneer.com. Kita bisa mengecek apakah email kita itu pernah kena pencurian data atau tidak. Oke, di sini ternyata dari Have I Been Founded itu dia mengidentifikasi bahwasanya pernah terjadi pencurian data, yaitu di Tokopedia pada April 2020. Kompilasi data yang ada itu ada seperti tanggal lahir, email address, gender, nama, dan password. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya ini? Ketika sudah terjadi pencurian data, kita dengan segera langsung mengganti username dan password kita menjadi username password yang baru yang tidak seperti username password yang lama. Gitu. Jadi ketika kita sudah terkena pencurian data, alangkah baiknya langsung paling tidak kita membackup setiap data-data kita lalu mengupdate-nya secara berkala. Sama halnya kayak pada kasus serangan Bank BSI, di situ kita disarankan untuk selalu paling pertama itu kita langsung memindahkan uang yang ada di rekening BSI kita ke rekening lainnya. Seperti itu. Terima kasih jawabannya Bang. Pada peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Manda yang mau bertanya Bang. Jadi kan ada hacker, ada cracker kan Bang. Jadi apa beda dua itu? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Orang awam harusnya sedikit paham tentang apa itu hacker, apa itu cracker. Sebetulnya hacker itu adalah orang yang menggeluti di bidang cyber security dalam hal dia itu lebih kayak ke yang baik, tidak melakukan kejahatan. Namun kalau cracker, orang yang menggeluti di bidang cyber security, namun dalam hal kejahatan untuk melakukan pencurian data, merusak sistem dan sebagainya. Jadi hacker dan cracker itu berbeda. Kalau cracker itu untuk yang jahatnya, kalau hacker itu untuk yang baiknya. Seperti itu. Terima kasih Bang. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Suryani. Izin bertanya Bang, ada case seperti berikut. Sebuah nomor telepon dengan kode IBN menghubungi dan mengatasnamakan dirinya sebagai HRD perusahaan multinasional. Nomor tersebut menawarkan pekerjaan yang cenderung mudah dan selari dengan yang terbilang mahal. Kemudian mereka minta informasi rekening untuk proses pembayaran dari mereka ke kita. Dari sudut pandang Abang sebagai orang cyber, bagaimana memandang case seperti ini? Lalu terkait informasi rekening dan nama bank yang mereka minta, nantinya akan sejauh apa dan bagaimana informasi tersebut dapat disalahgunakan? Terima kasih. Oke, mungkin ini analoginya ada satu nomor yang mengatasnamakan suatu perusahaan ya. Biasanya langkah pertama yang aku lakukan itu aku langsung mengidentifikasi ini nomor siapa, benarkah ini nomor dari perusahaan. Yang pertama kita bisa melihat kalaupun itu dari perusahaan, pastikan setiap perusahaan itu mempunyai nomor yang khusus ataupun dia pasti mencantumkan bio tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, kalau nomor perusahaan itu
pasti dia memiliki foto profil di akun WhatsApp-nya. Yang ketiga, kita bisa mengeceknya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kita bisa mengecek nomor tersebut melalui aplikasi Get Contact. Namun, walaupun sebenarnya kita tidak disarankan menggunakan aplikasi Get Contact, cuman kita bisa menggunakan aplikasi Get Contact, tapi kita menggunakan aplikasi Get Contact itu kan itu harus daftar kan, harus registrasi. Kita jangan menggunakan atau meregistrasikan dengan nomor pribadi kita, tapi gunakan nomor yang lainnya seperti email lainnya dan sebagainya. Karena ada beberapa kasus aplikasi Get Contact itu sebetulnya adalah aplikasi yang lebih banyak mengambil informasi kita gitu. Nah, selanjutnya, setiap perusahaan yang menawarkan sebuah pekerjaan itu sebetulnya jarang yang langsung memintakan nomor rekening ataupun informasi pribadi lainnya. Itu tadi seperti pembahasan tadi, kita jangan terlalu mudah memberikan informasi kita kepada orang yang belum kita kenal. Seperti itu sih. Namun apabila rekening kita atau nama bank kita sudah sampai, sebetulnya aman aja ketika nomor rekening ataupun nama bank kita sudah di orang lain, sebetulnya aman saja. Namun takutnya beberapa itu ada yang langsung kayak gini. Kemarin ada kasus dia memberikan nomor rekening dan nama bank itu. Memang tidak diapa-apain, tidak dicuri dan tidak diambil uangnya. Namun bagi si penyerang, dia mengirimkan banyak uang ke nomor rekening tersebut. Dikirimkan banyak uang. Nah, ketika kita ketahuan memiliki saldo yang berlebih, itu dari pihak bank itu pasti langsung mencari tahu ini nomor rekening siapa dan aliran dananya siapa. Nanti takutnya kita terkena kasus pencucian uang dan sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, Bang. Terima kasih jawabannya, Bang. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan untuk para peserta? Apabila ada pertanyaan, bisa chat di kolom komentar ataupun langsung nyalakan mikrofonnya. Semisalnya kalau nggak ada, aku mau sedikit kasih tip and tricks ketika kita mendapatkan sebuah link yang tidak kita kenali ya. Aku coba, oke sebentar. Oke, share screen-nya sudah muncul. Sudah, Bang. Oke, sebentar ya. Oke, di sini aku ngambil nggak studi kasus sih. Mungkin teman-teman ada yang gabung di grup di Telegram, lebih banyaknya di Telegram ya. Mungkin pasti ada aja satu orang itu yang selalu nge-share kayak sebuah link seperti ini. Apalagi sekarang kan mau CPNS nih kan, pasti ada aja orang yang punya kerjaan dan yang iseng gitu kan. Di sini ada satu link, itu adalah info cpns2024.my.id. Oke. Langkah pertama kita harus tahu, percaya nggak atau yakin nggak, masa iya sekelas CPNS linknya .my.id gitu kan? Tentu saja tidak dong. Di situ kita sudah tahu bahwasanya adalah link phishing. Terus bagaimana kita langsung bisa meyakinkannya? Di sini aku ada satu tools, itu kita bisa pakai sama-sama. Sebentar. Ada satu tools namanya Virus Total. Kita bisa coba pakai. Kita bakal mengidentifikasi link tersebut. Aku coba copy. Kita coba pastekan saja di sini. Kita tunggu. Nah, kebetulan aku udah pernah coba ya. Di sini ada indikasi bahwasanya di sini langsung tahu security vendor analyst Yandex safe browsing phishing. Bahwasanya link tersebut itu mengandung link phishing.
dari sini kita sudah yakin bahwasanya link ini sebenarnya tidak aman gitu kan, tidak aman dan tidak menjamin kita gitu kan. Namun kalau misalnya kita mau lebih detail lagi, bisa sedikit edukasi. Aku kemarin coba view page source. Di sini kita lihat aja. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Cuman ada satu, kalau teman-teman bisa ngelihat, ada satu namanya .my.php. Ini aku coba klik. Nah, di sini dia langsung mengarah ke Telegram kita. Ketika kita mau login Telegram, kita disuruh milih country kan, langsung milih login. Nah, ini kalau kita bikin Indonesia, terus kita masukkan nomor kita ke sini, nggak pakai sembarangan, itu bakal mengirim nomor kita ke si pelaku. Jadi aku coba search lagi, ini linknya ngarah kemana gitu kan. Aku coba lagi cari tahu, ternyata itu linknya mengarah ke, bentar, mana ya ini. Ini deh. Oke. Nah, di sini ada sebuah function. Nah, aku nggak tahu function ini seperti apa. Yang aku tahu intinya ini function, dia nanti yang bakal mengirimkan nomor kita dan nomor autentifikasi kita ke si korban. Karena di sini ada INP value, INPHP dan sebagainya. Jadi kita bisa coba analisa seperti ini, view page source ataupun sebagainya. Selanjutnya aku coba ada satu file sih yang undangan.apk. Sebentar, aku ada kemarin download. Mobil. Sebentar. Mungkin sedikit lama. Ini nggak bisa. Oke, mungkin itu aja yang dari aku, sedikit saran dan tip and tricksnya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan di kolom komentar atau enggak nyalakan mikrofonnya. Mungkin dari teman-teman sendiri enggak ada lagi pertanyaan, Bang. Ya, jadi kita tutup sesi inilah ya, Bang. Boleh. Sebelum keluar, teman-teman semua bisa isi link absensi pada kolom komentar yang telah disediakan oleh panitianya. Mungkin sekian acara kita pada sore hari ini. Bila ada kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama.